Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Syah. NIM saya 2331407011111040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang manajemen insiden keamanan dari mata kuliah keamanan komputer untuk menyelesaikan tugas UAS. Sebelumnya, untuk manajemen insiden itu sendiri adalah proses sistematis dalam mendeteksi, merespon, menangani, dan memulihkan sistem dari insiden keamanan informasi seperti malware, data breach, atau ransomware. Dan tujuannya yaitu mengurangi dampak insiden, mempercepat pemulihan layanan, meningkatkan ketangguhan sistem. Selanjutnya di sini saya menggunakan standar internasional ISO 27035 dan NIST SP 800-61. Ada 5 tahap dari ISO 27035. Yang pertama yaitu preparation, yaitu bentuk tim respon insiden IRT dan buat kebijakan dan prosedur. Yang kedua detection dan reporting, yaitu mendeteksi via IDS atau log dan laporkan via helpdesk atau email. Yang ketiga, assessment dan decision, yaitu analisa resiko matrix CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Yang keempat, response, yaitu isolasi atau containment, penghapusan, eradication, dan pemulihan atau recovery. Yang terakhir, lessons learned, evaluasi dan perbaiki SOP. Untuk NIST itu sendiri ada 4 tahap. Yang pertama preparation juga, dan yang kedua detection dan analysis. Yang ketiga containment, eradication, dan recovery sama seperti ISO. Dan poin yang terakhirnya yaitu post incident activity. Jadi di sini saya mengambil studi kasus yaitu serangan Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Jadi kronologinya, serangan dimulai pada 8 Mei setelah Lebaran tepatnya. Yang kedua, layanan digital itu lumpuh, mulai dari ATM dan BSI Mobile-nya itu sendiri. Lalu pada tanggal 11 Mei, BSI mengkonfirmasi adanya serangan, dan pada tanggal 13 Mei terdeteksi serangan yaitu Lockbit 3.0 atau 3.0 yang mengklaim bertanggung jawab atas pencurian 1,5 terabyte data. Lalu pada tanggal 15 Mei tingkat waktu pembayaran tebusan itu sendiri yang dilakukan oleh kelompok Lockbit itu sendiri. Dan pada tanggal 16 Mei kelompok Lockbit mulai membocorkan data di dark web. Dan itu mengakibatkan gangguan layanan hingga 5 hari dan juga berdampak besar di wilayah Aceh dan pelunasan gaji terganggu. Nah, itu juga akan membuat kepercayaan publik dan harga saham terguncang. Lalu analisis insiden berdasarkan standar internasional, yaitu detection atau gangguan layanan digital. Yang kedua, reporting atau melaporkan, tim SOC melapor ke manajemen. Yang ketiga, assessment, yaitu identifikasi ransomware Lockbit 3.0. Yang keempat, containment, yaitu mengisolasi jaringan server yang terdampak. Yang kelima, eradication, yaitu pembersihan malware dan reset sistem. Yang keenam, recovery atau restore dari backup, uji sistem, dan online. Ini dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir, lessons learned, yaitu evaluasi kelemahan dan update SOP. Lalu dampak dari insiden ini dan cara untuk menganalisisnya. Yang pertama, sistem core banking dan database terenkripsi oleh serangan 3.0. Lalu data
15 juta data nasabah itu bocor dan tersebar di dark web. Yang ketiga analisisnya yaitu exploit access default, malware keylogger ambil kredensial admin. Jadi malwarenya itu mengambil kredensial admin dan mencuri data dan monitoring itu sendiri karena lemah. Jadi aktivitas hacker 2 bulan itu masih belum terdeteksi atau sudah mulai melancarkan serangan dan baru terdeteksi setelah 2 bulan. Untuk SOP penanganan insiden ransomware ini, preparation yang pertama membentuk tim tanggap insiden dan juga menyiapkan tools, update antivirus, dan pelatihan rutin. Yang kedua, detection dan reporting, memantau IDS atau log, dan form pelaporan insiden internal, yaitu email atau helpdesk. Yang terakhir, assessment, menggunakan CIA matrix, dan juga menentukan prioritas berdasarkan dampak serangan. Dan juga penanganan insiden lanjutan, SOP-nya. Yang keempat ini ada response, jadi containment, isolasi jaringan, memblokir port, dan juga eradication, menghapus malware, update sistem, dan recovery, restore backup, uji layanan, dan reaktivasi sistem. Yang terakhir, listen learn note-nya, membuat laporan insiden, evaluasi kelemahan sistem, dan memperbarui SOP dan edukasi staff. Di sini rekomendasi untuk dan pencegahannya, jika ada serangan yang serupa, yaitu kita harus mengaudit keamanan dan update sistem secara berkala, menerapkan zero trust dan segmentasi jaringan, mewajibkan MFA atau tim untuk semua akun admin, dan juga menggunakan deteksi anomali menggunakan AI ataupun software lainnya, dan membackup atau backup terenkripsi di lokasi terpisah. Jadi backupnya itu dipisah atau disimpan di Google Drive. Dan juga mengedukasi untuk sistem keamanan dan pelatihan staf IT. Yang terakhir, kerjasama erat dengan BSSN dan regulator. Jadi kesimpulannya, serangan ransomware ini menjadikan pengingat pentingnya kesiapan manajemen insiden dan juga standar internasional ini dapat memberikan kita kerangka kerja yang efektif untuk menanggulangi serangan yang serupa. Untuk SOP mitigasi insiden juga harus dibuat, diuji, dan disosialisasikan secara berkala. Dan juga kesiapan teknis dan manajerial, yaitu pertahanan utama melawan serangan digital. Di sini saya juga melampirkan sumber dari berita atau studi kasus yang saya ambil. Oke, jadi sekian dulu. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.